Malam ini kita mulai kisah tentang kelambatan, tentang masa ketika dunia berlari terlalu cepat dan manusia hanyalah makhluk yang tertinggal di debu. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menulis, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar, dan ceritakan juga jam berapa kamu mendengarkan malam ini. Mari kita tenangkan pikiran. Bayangkan dunia sebelum jalan, sebelum nama, sebelum rencana, di mana setiap langkah adalah keputusan antara hidup atau mati. Dan manusia satu-satunya makhluk yang tidak punya taring, tidak punya kecepatan, tidak punya sayap, entah bagaimana, tetap berhasil bertahan. Kamu bangun di tanah yang belum punya nama. Udara lembab, penuh suara yang tidak berusaha diam. Burung berteriak tanpa alasan. Serangga berdengung seperti peringatan. Dan sesuatu di kejauhan menjerit karena sedang dimakan. Kamu tidak tahu kata untuk semua itu. Tapi tubuhmu tahu. Hari sudah mulai berbahaya. Kamu berdiri perlahan. Sendimu berbunyi. Seperti ranting kering yang dipatahkan dari dalam. Di sekitar, dunia bergerak lebih cepat dari kamu. Semua hal kecil dan besar punya cara untuk kabur, berlari, melompat, atau membunuh dalam satu gerakan. Kamu hanya punya waktu, dan waktu di sini tidak berpihak. Seekor kijang melintas, hanya sekelebat bayangan dan debu. Sebelum otakmu sempat memahami bentuknya, ia sudah hilang. Kamu tidak bisa menangkapnya, bahkan jika hidupmu bergantung padanya. Yang ironis, memang hidupmu bergantung padanya. Kamu berjalan perlahan menuju sungai, mengikuti bau air yang lebih jujur dari ingatan. Langkahmu berat, kaki penuh lumpur, napas seperti batu yang dipaksa menjadi udara. Di sungai, kamu menatap air yang mengalir lebih cepat daripada pikiranmu. Di dalamnya ada ikan yang bergerak secepat cahaya, tapi tidak cukup bodoh untuk mendekatimu. Kamu menunggu menatap arus, berharap keajaiban akan salah memilih arah. Di tepi hutan, suara daun bergerak seperti bisikan peringatan. Kamu tahu apa artinya itu? Sesuatu yang lapar sedang memperhatikan. Kamu tidak tahu dari mana datangnya, tapi kamu tahu kamu tidak akan sempat tahu. Rasanya aneh menjadi bagian dari rantai makanan yang tidak tahu sedang di posisi mana. Kamu mencoba berlari, tapi tubuhmu menolak ide itu. Ototmu lambat, langkahmu berat, napasmu keras, seperti ancaman kecil terhadap dirimu sendiri. Kamu sadar kecepatan bukan bagian dari dirimu. Kamu tidak bisa mengejar, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa terbang, dan tidak bisa bersembunyi lama. Kamu secara jujur dan menyedihkan hanyalah daging yang berpikir terlalu pelan. Hewan-hewan lain punya senjata alami, taring, tanduk, sayap, racun. Kamu punya tangan, lembut, kosong, dan penuh harapan palsu. Kamu mencoba memungut batu, tapi batu itu berat. Kamu lemparkan dan meleset bahkan sebelum niatmu sampai ke target. Batu itu jatuh ke tanah dengan bunyi kecil yang terdengar seperti tawa. Kamu duduk, menatap langit, dan menyadari betapa besar dunia ini saat kamu tidak bisa berlari.
awan bergerak lebih cepat, angin berpindah lebih cepat, bahkan bayanganmu meninggalkanmu lebih dulu setiap kali kamu mencoba berdiri. Segalanya seperti sedang berlomba, dan kamu adalah satu-satunya peserta yang tidak tahu ada perlombaan. Di kejauhan, kilatan singkat di hutan, mata pemangsa memantulkan cahaya sore. Ia melihatmu lebih dulu. Ia selalu melihatmu lebih dulu. Tubuhmu menegang, dan untuk pertama kalinya, kamu paham apa itu doa. Bukan karena kamu religius, tapi karena kamu tidak punya kecepatan lain selain harapan. Kamu berlari, entah kemana. Langkahmu kacau, terantuk akar, tertusuk duri, tertawa karena takut. Semuanya bergerak lebih cepat dari kamu. Tanah, udara, napas, waktu. Tapi entah bagaimana, kamu masih hidup. Kamu jatuh, berguling, dan tiba di lubang kecil yang tak sengaja menyelamatkanmu. Di dalam gelap itu, kamu mendengar pemangsa lewat tidak berhenti. Kamu menatap tanah, tanganmu gemetar, napasmu masih keras. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekuatan, hanya keberuntungan yang berpura-pura jadi kecerdasan. Dan di situ kamu mulai memahami sesuatu. Dunia tidak peduli seberapa lambat kamu, asalkan kamu cukup sabar untuk tidak mati duluan. Keesokan harinya, kamu bangun di tempat yang sama. Tidak ada api, tidak ada sarapan, hanya sisa ketakutan yang belum selesai dari kemarin. Tubuhmu pegal, kaki lecet, kulitmu masih lengket oleh lumpur dan darah serangga. Dunia tampak lebih tenang pagi ini. Atau mungkin kamu hanya lebih lelah untuk memperhatikan. Kamu mulai sadar bahwa hidupmu sekarang bergantung pada satu hal sederhana: menunggu. Bukan berlari, bukan melawan, hanya menunggu dengan cukup sabar sampai sesuatu bodoh mendekat terlalu dekat. Itu bukan strategi, itu keputusasaan yang diberi nama agar terdengar cerdas. Kamu duduk di balik semak, memegang batu yang lebih besar dari tanganmu. Batu itu berat, tapi kamu belajar mencintai benda-benda yang tidak punya niat membunuhmu. Seekor kelinci melintas. Ia cepat, sangat cepat. Kamu mengangkat batu, tapi tubuhmu tahu tidak akan sempat. Jadi kamu diam saja, menatap kosong, seperti patung yang baru saja kehilangan makna. Hari terus berjalan, panas semakin kejam. Udara menekan kulitmu seperti beban tak terlihat. Kamu mencoba berpikir. Mungkin hewan cepat karena mereka tidak pernah ragu. Mereka berlari karena mereka bisa. Sedangkan kamu harus memutuskan dulu. Apakah layak berlari? Apakah bisa menang? Apakah ada gunanya? Kamu kalah bukan karena lambat, tapi karena terlalu banyak berpikir sebelum terluka. Seekor kadal muncul di depanmu, lidahnya menjilat udara seperti sedang mencicipi rahasia. Kamu menatapnya lama-lama, lalu memukulnya dengan batu. Kali ini mengenai ekornya. Kadal itu kabur, meninggalkan potongan tubuh yang masih menggeliat di tanah. Kamu menatapnya lama-lama. Kamu tidak tahu apakah ini kemenangan atau sekadar bukti bahwa kamu akhirnya menjadi makhluk yang lebih lambat dari makanannya. Malam tiba tanpa janji. Langit penuh bintang, tapi kamu tidak tahu cara membacanya. Kamu hanya tahu suara di sekelilingmu. Burung malam, air yang menetes dari batu, dan sesuatu yang berjalan di rumput dengan langkah yang tidak punya niat baik. Kamu menahan napas. Menjadi diam di dunia yang penuh suara ternyata lebih sulit daripada hidup itu sendiri. Kamu mulai belajar dari ketakutanmu sendiri.
Ketika dunia terlalu cepat, kamu memilih untuk berhenti. Kamu tidur dengan mata terbuka, makan tanpa bergerak, dan berpikir dengan tubuh yang hampir menyerah. Mungkin itulah yang membuatmu bertahan. Bukan kekuatan, tapi kemampuan untuk tidak menonjol di tengah kekacauan. Keesokan harinya, kamu menemukan sekelompok manusia lain di pinggir sungai. Mereka juga lambat, tapi dalam jumlah banyak, kelambatan menjadi sesuatu yang bisa dipertahankan. Satu orang menjaga, satu orang mencari batu. Satu orang menatap langit tanpa tahu kenapa. Kamu mulai mengerti bahwa kelemahan bisa dipecah-pecah lalu disatukan lagi menjadi kekuatan. Kamu tidak bisa berlari, tapi ada yang bisa melihat lebih jauh, mendengar lebih tajam, atau sekadar punya keberanian bodoh untuk tidak tidur duluan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang aneh. Kamu makan sedikit, berburu sedikit, takut banyak. Kamu mulai mengenali pola. Suara tertentu berarti bahaya. Aroma tertentu berarti hujan. Kamu tidak jadi lebih cepat, tapi kamu jadi lebih tahu kapan harus diam. Dan di dunia yang penuh kecepatan, pengetahuan kecil itu seperti bentuk awal dari keajaiban. Malam itu, kamu duduk di dekat api kecil yang baru kalian temukan cara menyalakannya. Cahaya oranye menari di wajahmu, dan untuk pertama kalinya kamu merasa dunia tidak sepenuhnya melawanmu. Kamu sadar sesuatu. Semua hewan cepat, tapi mereka tidak pernah punya waktu untuk berpikir. Kamu lambat, tapi kamu bisa menunggu sampai mereka melakukan kesalahan. Dan dari kesalahan kecil itulah sejarah mulai bergerak. Pelan, tapi pasti. Suatu pagi kamu bangun dengan perasaan aneh. Hari ini kamu tidak ingin mati. Mungkin karena semalam kamu bermimpi tentang makanan. Atau mungkin karena kamu mulai curiga bahwa dunia tidak hanya ingin membunuhmu. Dunia sedang mengujimu. Kamu berjalan pelan di antara pepohonan. Udara basah, tanah lembut, bau busuk sesuatu yang mati di kejauhan. Kamu tidak tahu apakah itu peringatan atau undangan. Tapi hari ini kamu memutuskan untuk tidak menjadi korban. Hari ini kamu memutuskan untuk mencoba menjadi sesuatu yang berbahaya, walau hanya sedikit. Kamu menatap batu di tanganmu. Batu yang dulu kamu lempar tanpa arah. Kamu mulai memukulnya dengan batu lain, hanya untuk melampiaskan kebosanan. Dari tabrakan itu, muncul serpihan tajam. Kamu menatapnya, lalu memegangnya, dan jari telunjukmu langsung berdarah. Batu itu melukaimu, tapi kamu tersenyum. Akhirnya, ada sesuatu di dunia ini yang lebih lambat darimu, tapi bisa lebih tajam. Hari itu kamu belajar dua hal, bahwa kecelakaan bisa menjadi penemuan, dan bahwa rasa sakit tidak selalu berarti kekalahan. Kamu mulai menggunakan batu itu untuk memotong sesuatu. Daging, ranting, kulit binatang yang kamu temukan mati. Kamu tidak punya kata untuk alat, tapi kamu tahu sekarang kamu punya perpanjangan dari niat. Batu itu seperti pikiran yang bisa kamu genggam. Kelompokmu ikut meniru. Satu orang menajamkan batu, satu lagi mengikatnya pada ranting. Kalian menciptakan hal paling berbahaya dalam sejarah makhluk lambat. Rencana. Sesuatu yang hewan cepat tidak pernah punya waktu untuk pikirkan. Kalian mulai mengintai mangsa bukan dengan kecepatan, tapi dengan kesabaran. Menunggu dari pagi sampai malam, diam dalam lumpur, menahan napas sampai paru-paru terasa seperti api. Kadang gagal, kadang kelaparan. Tapi ketika berhasil, dunia berubah sedikit. Darah di tanganmu menjadi tanda kemenangan kecil, lambat, tapi berdampak.
Kamu mulai memperhatikan bahwa hewan cepat tidak pandai menunggu. Mereka berlari, makan lalu pergi. Kamu tidak bisa berlari, tapi kamu bisa membayangkan bagaimana mereka akan berlari. Itu perbedaan yang kecil, tapi mematikan. Kamu menemukan bahwa kelemahanmu, waktu yang panjang, pikiran yang pelan, adalah satu-satunya alasan kamu masih hidup. Malam itu kalian duduk mengelilingi api. Cahaya bergoyang di wajah-wajah yang belum tahu apa itu kemenangan. Kamu makan pelan, memandangi api yang seperti bergerak di ritme tubuhmu sendiri. Kamu sadar bahwa nyala api itu lambat, tapi pasti, seperti kalian, tidak cepat tapi tidak bisa padam begitu saja. Seekor harimau mengaum di kejauhan. Dulu suaranya berarti kiamat. Sekarang hanya berarti jarak. Api menjauhkan mereka. Bau asap membuat mereka ragu. Untuk pertama kalinya, sesuatu di dunia ini takut padamu. Makhluk paling lambat di antara semua yang hidup. Kamu menatap langit dan tertawa kecil. Tawa pertama yang lahir dari rasa lega, bukan dari kegilaan. Kamu sadar sesuatu. Kecepatan adalah kekuatan jangka pendek. Tapi rasa takut adalah energi yang bisa diwariskan. Kamu tidak secepat mereka, tapi kamu bisa membuat mereka berpikir 2 kali. Dan itulah awal dari kemenangan. Keesokan harinya, kamu menggambar bentuk di tanah. Jejak kaki binatang, arah angin, posisi matahari. Kamu tidak tahu ini akan disebut ilmu pengetahuan, tapi kamu tahu satu hal. Otak yang lambat sedang belajar mengatur dunia yang bergerak terlalu cepat. Sekarang kamu bukan lagi hewan yang bersembunyi. Kamu adalah makhluk yang menunggu. Dan di dunia yang selalu tergesa-gesa, yang bisa menunggu paling lama akhirnya menang. Kamu duduk di atas batu, menatap ladang kosong yang dulunya penuh pemangsa. Angin bergerak pelan, membawa bau tanah dan abu dari api yang baru padam. Sekarang dunia tampak lebih sunyi, bukan karena bahaya sudah pergi, tapi karena kamu sudah belajar hidup bersamanya. Bukan keberanian yang membuatmu bertahan, tapi kebosanan yang kamu ubah menjadi strategi. Di hutan, seekor rusa lewat dengan hati-hati. Dulu kamu akan langsung panik. Sekarang kamu tahu kapan harus tidak peduli. Kamu menunggu, kamu tahu dia akan lewat lagi nanti karena dunia berulang dengan kesalahan yang sama setiap hari. Dan kamu ada di sini untuk mengingatnya. Kamu mulai memperhatikan sesuatu. Hewan cepat tidak punya waktu untuk belajar dari kegagalannya. Kamu gagal setiap hari, tapi kamu sempat mengingatnya. Setiap luka di tanganmu adalah catatan. Setiap kehilangan adalah pelajaran yang disimpan di otak yang lambat, tapi setia. Dari situ kamu menciptakan hal baru, waktu. Kamu mulai membagi hari, menghitung matahari, memperhatikan kapan mangsa haus, kapan pemangsa lapar. Kamu menemukan ritme yang tidak diketahui makhluk lain. Mereka berlari, kamu menghitung, mereka melupakan, kamu mengingat. Dan dari ingatan itu, kamu mulai menulis strategi di kepala yang dulu hanya tahu rasa takut. Kamu menyadari bahwa menjadi lambat membuatmu melihat hal-hal yang dilewati oleh kecepatan. Kamu tahu suara daun sebelum badai. Kamu tahu arah angin sebelum bau darah. Kamu tahu waktu, bukan karena kamu menguasainya, tapi karena kamu hidup cukup lambat untuk merasakannya. Di malam hari, kelompokmu berkumpul lagi di sekitar api. Kamu bercerita tentang bagaimana kamu menunggu seharian di balik batu sampai rusa itu kembali. Mereka mendengarkan seperti kamu sedang bercerita tentang keajaiban. Kamu tahu mereka akan meniru. Dan kamu tahu mereka akan berhasil.
Satu keberhasilan lambat bisa diwariskan lebih cepat dari darah. Dunia mulai berubah sedikit demi sedikit. Pemangsa mulai menghindari tempat di mana bau asap menggantung. Kamu membangun tumpukan batu, menanam ranting berduri, meninggalkan jebakan. Kamu tidak lagi berlari. Kamu hanya menunggu waktu melakukan pekerjaannya untukmu. Kecepatan tidak lagi berarti menang. Yang penting adalah siapa yang punya cukup kesabaran untuk membiarkan yang lain kelelahan duluan. Kamu menatap api lagi. Cahaya itu bergoyang seperti napas dunia. Sekarang kamu tahu, kemenangan manusia bukan ledakan besar, tapi proses panjang yang bahkan dunia tidak sadar sedang terjadi. Kamu tidak cepat, tapi kamu tak berhenti. Dan di dunia yang hanya tahu cara berlari, kamu menjadi satu-satunya makhluk yang tahu cara berhenti tanpa mati. Keesokan paginya, kamu melihat anak kecil dari kelompokmu mencoba menyalakan api dengan batu. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tidak menyerah. Kamu menatapnya lama-lama dan tersenyum. Begitulah manusia. Lambat, keras kepala, dan tidak tahu kapan waktunya menyerah. Tapi karena itulah kamu masih di sini. Bukan karena kamu menang dalam kecepatan, tapi karena kamu menolak kalah dalam waktu. Sekarang kamu hidup di dunia yang terlalu cepat bahkan untuk napasmu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu rusa lewat. Kamu menunggu sinyal internet. Kamu tidak lagi menyalakan api dengan batu. Kamu menatap layar dan berharap sesuatu terjadi sebelum kamu sempat berpikir. Dunia berputar lebih cepat dari tubuhmu. Dan kamu, makhluk paling lambat dalam sejarah bumi, akhirnya menangkap dirinya sendiri dalam kecepatan. Di dalam darahmu masih ada gen yang dulu duduk diam berjam-jam menatap bayangan di semak. Tapi kamu sudah lupa rasanya. Kamu memanggilnya kebosanan sekarang. Padahal dulu, kebosanan itulah yang menyelamatkanmu dari kepunahan. Kamu terbentuk dari menunggu, dari kesabaran yang tidak punya pilihan. Dari tangan yang dulu gemetar menahan batu, dari napas yang tertahan di lumpur selama hewan-hewan berlari di atasmu. Semua keberhasilanmu lahir dari ketidakmampuanmu untuk cepat. Ironinya, setelah kamu akhirnya menjadi yang tercepat di bumi, kamu kehilangan kemampuan untuk diam. Kamu mengganti sabar dengan produktivitas. Kamu mengganti diam dengan notifikasi. Kamu lupa bahwa sejarahmu bukan tentang seberapa jauh kamu bisa berlari, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa menyerah. Kamu menjadi makhluk yang terus bergerak. Padahal kemenanganmu dulu datang dari menunggu sesuatu yang bergerak lebih dulu darimu. Jika nenek moyangmu melihatmu sekarang, mungkin mereka akan bingung. Kamu tidak lagi takut pada singa, tapi kamu panik kalau baterai ponselmu di bawah 10%. Kamu tidak lagi lapar karena tidak ada makanan, tapi karena kamu makan terlalu cepat untuk merasa kenyang. Kamu tidak lagi menunggu pagi karena kamu tidak pernah mematikan lampu. Di hutan dulu, kamu menunggu suara yang tepat sebelum bergerak. Sekarang kamu bereaksi pada apapun yang berbunyi. Dulu diam adalah senjata. Sekarang, diam dianggap kegagalan. Namun, di tengah segala kecepatan ini, sesuatu di dalammu masih ingat. Tubuhmu masih tahu cara melambat ketika langit mulai jingga. Napasmu masih tahu ritme api yang menyala pelan, walau kamu tidak lagi menatapnya. Ada bagian kecil di otakmu yang masih membawa kenangan. Bau tanah, suara hewan, rasa takut yang jujur. Itulah warisan paling tua yang kamu punya. Kemampuan untuk bertahan hanya dengan menunggu.
kamu adalah hasil dari kesalahan yang sabar, dari rasa takut yang tidak langsung lari, dari tubuh yang lambat tapi tidak menyerah. Dan di dunia yang sekarang, mungkin satu-satunya cara untuk tetap manusia adalah dengan mengingat lagi cara menunggu. Jadi malam ini, matikan layar, duduklah diam seperti leluhurmu. Dengarkan angin yang lewat di luar jendela. Biarkan waktu terasa panjang seperti dulu, ketika dunia masih liar dan kamu belum punya nama. Karena di sanalah kamu dilahirkan, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai satu-satunya makhluk yang tahu cara tidak mati, meski semua yang lain bergerak lebih cepat. Dan mungkin, seperti dulu dunia masih sama, yang terlalu cepat akan punah lebih dulu. Yang bisa menunggu akan bertahan lebih lama seperti kamu. Seperti mereka yang lambat tapi abadi.